bahwa saya juga pernah dapat nasihat ya. Jadi kan karena yaitu waktu saya menggumulkan pasangan hidup, saya punya seorang pembina yang akhirnya juga memberkati saya gitu kan, memberkati pernikahan saya, Pak Rian. Dia pernah ngomong begini sih ke saya waktu itu. Dia bilang, "Fon, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya istrinya ini tuh hebat ya, misalnya ya gitu dari segi kepemimpinan di luar apa segala macam, tetapi yang benar adalah sejauh mana satu dari si cowoknya ini pede juga. Jadi harus dua belah pihak nih, cowoknya nggak merasa rendah diri tapi pede, tapi yang kedua adalah si istrinya harus bisa mengupayakan supaya semua orang itu hormat kepada suaminya, menghargai suaminya. Jadi ini yang dilakukan oleh beberapa, disebutkan ada beberapa tokoh gitu ya, yang semua orang tahu ini yang jago istrinya, yang hebat istrinya. Tetapi dalam pertemuan manapun, ketika mereka datang berdua, dia selalu mengupayakan supaya orang hormat kepada suaminya dengan cara sikap dia gitu loh. Sehingga dia semakin direspek juga gitu kan ya. Ini jadi dia tidak ya udah karena mentang-mentang gua yang lebih jago, gua yang lebih bisa punya penghasilan besar, terus ya suami gua gak ada apa-apa, akhirnya dia meremehkan. Jadi dari sikap dia sendiri pun menentukan gitu. Jadi tergantung apakah kamu bisa tunduk dan apakah kamu juga bisa menghargai pasangan kamu. Nah itu poin yang aku pikir penting gitu ya. Baik lagi tadi dia ngomong sempat disinggung juga, cewek boleh aja dia seorang pemimpin di luar, tapi dia bukan seorang pemimpin dalam keluarga. Dan bagaimanapun juga, seperti yang Ricky sampaikan, wanita harusnya walaupun sehebat apapun, dia akan berusaha menolong si suami ini supaya untuk dihargai dan terus untuk maju. Ya, oke. Karena waktu juga, saya akan share teman-teman, ini sebuah case yang mungkin teman-teman udah pernah dengar, tapi nggak apa-apa, saya share juga terkait ini. Kenal, ini siapa? Siapa ini? Andi F. Noya. Andi Noya, betul sekali. Andi Noya ya, ini waktu dia nikah dan ini sekarang. Teman-teman ada yang tahu kisah cinta dia seperti apa di awal mulanya? Ada yang tahu? Saya ceritain. Itu saya datang sebuah ibadah dan dia memberikan kesaksian si Andi Noya ini. Andi Noya ini lahir dari keluarga miskin, orang tuanya broken home. Papa mamanya itu miskin banget dan ya pokoknya singkat kata dia itu anak bungsu dan dia waktu kuliah pun dia drop out tingkat 3 itu dia nggak bisa lanjutkan karena dia nggak punya uang dan akhirnya dia jadi wartawan. Memang dan waktu dia kuliah pun dia sambil cari tambahan gitu ya dengan cara menggambar gitu loh untuk karikatur. Nah, waktu pertama kali dia kerja jadi wartawan ini yang menariknya adalah yang bagiin gaji itu adalah sekretaris bos dan sekretarisnya itu adalah yang akhirnya jadi istrinya ini. Jadi dia bilang waktu pertama kali saya terima gaji pertama saya itu diserahkan oleh istri saya. Nah, kalau begitu teman-teman bisa baca dong ya, bahwa gajinya gedein siapa? Gedein si cewek. Pasti. Sekretaris. Andi Noya cuma wartawan. Anak baru masuk. Ya kan? Nah, cuman kisahnya adalah dia cukup nekat juga. Waktu dia terima gaji, dia ngomong gini ke istrinya. Kamu mau nonton nggak sama saya? Terus ceweknya bengong kan. Terus dia nggak berani kan, udah dia kabur. Akhirnya terus istrinya nyamperin dia bilang nanya gini, kamu tadi nanya ngajak nonton itu serius apa kagak? Akhirnya jadilah mereka nonton, ya kan? Mereka nonton, selesai nonton, dan nonton itu dibayar oleh Andi Noya, which is kita tahu ya, gajinya gedean istrinya, gedean si cewek, gitu. Sepulang dia nonton, istrinya traktir makan KFC. Which is bagi dia waktu itu adalah makanan yang mewah, KFC. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat dari pola di awal pun Andi Noya walaupun gajinya lebih kecil, dia bukan berarti ya udah kalau gitu cewek yang bayarin semua, enggak. Dan ini memang inisiatif dari ceweknya sendiri untuk mentraktir KFC. Waktu mereka menikah, biayanya pun dari si istri.
jomplang banget gitu ya. Tapi teman-teman, kalau kita tahu kisahnya, aku boleh bilang salut banget sama istrinya. Kenapa? Di awal kita udah tahu istrinya gaji lebih tinggi dengan posisi Andi Noya cuma wartawan, istrinya adalah sekretaris. Tetapi at the end saat ini kita tahu Andi Noya pangkatnya udah apa? Pemimpin redaksi di majalah Tempo, Media Indonesia, RCTI ya. Dia udah berhenti dan dia terkenalnya pun karena bawa acara Kick Andy. Istrinya siapa? Dia dikenal sebagai istrinya Andi Noya. Benar? At the end ini balikan loh. Di posisi di awal, ceweknya yang kelihatannya lebih hebat, posisi saat ini, ya pasti Andi Noya yang jauh. Dari segi penghasilannya, dari segi ketenarannya, dari segi kepemimpinannya, jauh. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan di tengah-tengah ini yang menurut aku peranan istrinya luar biasa. Ya kan? Andi Noya, itu dia kepahitan dengan gereja. Jadi dia bilang katanya dia melihat bahwa kok ada orang yang dia membawakan firman di gereja, tapi begitu keluar di keluarganya muklin anak istrinya. Jadi dia bilang, saya nggak mau ke gereja, kenapa? Gitu loh. Jadi dia bilang dia cuma ke gereja pada saat pernikahan dia doang. Tetapi istrinya terus mendoakan. Ini sebuah case memang case khusus gitu ya. Mendoakan supaya Andi Noya ini mau ke gereja lagi, kembali lagi. Dan dia sampai ngomong gini, kan kamu kepemimpin, anak-anakmu pada ke gereja, masa kamu nggak ke gereja? Terus dia bilang, ya udah, kalian aja yang pergi gitu loh. Sampai satu hari, Andi Noya sebuah perjalanan dinas, cuacanya buruk, kapalnya oleng, dia ketakutan dan dia berdoa, Tuhan kalau saya selamat, saya mau ke gereja. Akhirnya dia selamat, balik lagi ke Jakarta juga selamat. Terus dia ceritakan ke istrinya, terus dia bilang, yuk kita ke gereja. Istrinya kaget kan, kok tumben ada angin apa gitu kan ya. Terus dia cerita, terus istrinya nanya, itu kapan kejadiannya, hari apa, jam berapa? Terus dia ingat, oh ya waktu itu saya ajak anak bungsu kita doa sama-sama, kita berlutut supaya kamu mau ke gereja. Terus dia bilang gini, lain kali ya, kalau doa itu jangan pas gue di pesawat, jantungan tahu gak? Ya, akhir kata dia balik ke Tuhan, si Andi Noya ini. Dan dia menjalani perjalanan hidup pun yang nggak mudah. Dia merawat 8 anak cicinya, kakaknya. Jadi dia punya anak kandung 3. Jadi dia membesarkan 11 anak. Dan bayangin ya, seorang istri harus merawat 8 anak yang bukan anak kandungnya. Bagi itu tuh nggak mudah loh. Ya. Dan proses itu pun dengan gaji yang tetap, waktu itu katanya dengan posisi istrinya gajinya sekitar 500.000, Andi Noya cuma sekitar 375.000 ya zaman dulu waktu itu. Tapi akhirnya istrinya gajinya lebih gede gitu. Tapi istrinya tetap mensupportnya sampai dia bilang, aku tuh merasa bersalah, merasa nggak enak dengan istri dan anaknya, sehingga anaknya itu juga nggak bisa berpendidikan yang tinggi karena dia harus membesarkan 8 anak kakaknya. Tapi tahu nggak jawaban istrinya apa? Nggak apa-apa. Itu artinya Tuhan punya rencana supaya kita menjadi saluran berkat. Luar biasa ya. Ini istri yang luar biasa menurut aku. Dia tidak marah kepada suaminya. Dia tahu kondisinya, susahnya seperti apa. Dia mensupport dan bahkan dia mengatakan, nggak apa-apa, kita menjadi saluran berkat. Peranan seorang istri yang mendoakan, mensupport ini, sampai akhirnya kita tahu Andi Noya sekarang menjadi seperti apa. Ya, dan balik lagi seperti yang aku bilang, saat ini kita nggak tahu istrinya itu jabatannya apa, tapi kita tahu Andi Noya-nya, gitu kan. Ini case yang menurut aku memang unik, dan bukan berarti akhirnya ya udah kita cari cowok-cowok cari cewek yang tajir atau gimana, enggak. Tetapi bagaimana di sini aku melihat sebuah kehidupan pernikahan yang karena seorang istri yang walaupun awalnya dia lebih secara ekonomi lebih baik gitu ya, tetapi bagaimana dia tetap full support suami sampai suaminya ini naik seperti saat ini yang kita tahu saat ini. Ya, itu dari saya. Mungkin dari Ko Ricky ada yang mau ingin disampaikan lagi? Saya pikir dari contoh kasus itu, tadi Andi Noya dengan istrinya menarik ya. Jadi itu contoh kepemimpinan dan artinya di mana Andi Noya sebagai seorang kepala, tapi istrinya bisa belajar pelan-pelan, bukan berarti mundur turun, dia tetap mensupport dan akhirnya kan
suaminya yang ini ya, jadi benar-benar leader. Itu contoh, artinya sekalipun perbedaan tidak menjadi masalah, tapi artinya ada saling menguatkan dan saling saling. Nah, saya pikir teman-teman ketika akan mencari pasangan hidup, nah saya pikir kita punya idealis, punya pengharapan, perfect pasti ya. Tapi saya pikir serahkan semuanya, percaya sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap daripada kita. Biar artinya kita tetap berserah sama Tuhan, tetapi kita lakukan bagian yang kita lakukan. Karena biasanya minta maaf, proses waktu itu tidak nunggu kita, jalan terus ke depannya. Jadi contohlah kasus saya waktu saya ketemu dengan teman hidup saya yang sekarang jadi istri saya tentunya. Sebelumnya saya 4 kali sempat pacaran itu dengan ada yang kenalin gitu ya. Saya coba berdoa untuk bahwa mereka tuh mungkin pasangan hidup saya, tapi secara ekonomi memang beda. Dan ya Tuhan pasti punya rencana yang lain yang lebih baik. Empat-empatnya tidak jadi teman hidup saya, tapi teman hidup saya yang sekarang yang pasti saya yakin the best, terbaik. Jadi sama juga dengan teman-temannya, ketika mari mendoakan, kriteria itu bukan salah, bukan harus tidak boleh memberikan kriteria, tetap kriteria ada. Tapi di balik semuanya itu serahkan sama Tuhan, percayakan sama Tuhan, karena Dia yang paling tahu segala-galanya terhadap seseorang yang kita mungkin sedang doakan, atau yang sedang kita istilahnya kita keceng lah ya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi libatkan Tuhan di dalam upaya yang sementara teman-teman sedang bina saat ini, sedang membangun termasuk kelompok ini. Saya pikir kelompok ini sesuatu yang benar-benar baik sekali untuk menolong kita sama-sama bertumbuh, dan juga nanti ya saya percaya di dalam kelompok ini ada yang bisa nanti ketemu ya, teman hidupnya salah satu, mungkin bisa saling ini. Itu aja dari saya, Foni. Oke, thank you kok.